awas kalau kau miskin dan lapar di timur, tagal malas urus tanah yang Tuhan kasih, nanti di sorga juga kau sendap makan, atau malas di sorga juga. Salam Bapak Mama, para pencinta dan pendengar setia, member unit bahasa dan budaya Gemit, di mana saja Papa Mama dong ada. Ini hari kita mau ajak Papa Mama dong buat cerita khusus kita baca dari Keluaran 3 ayat 8. Dia pun tema bilang orang Israel dong dengan dong pun tanah yang Tuhan kasih. Lebih dulu dari itu kita mesti sembahyang, baru kita baca ini firman, as kita baca cerita. Mari kita sembahyang. Bapa manis di sorga, kotong berterima kasih tagal Papa manis sayang kotong. Kasih Bapa manis pun anak Yesus Kristus jadi kotong pun Tuhan. Kotubuh sembotong dari dosa as bikin sang kotong jadi Bapa manis pun anak sayang. Sekarang kotong mau baca ini Bapa manis pun firman, kotong mau belajar untuk jadi Bapak manismu anak sayang di kotong kampung, waktu kotong urus cari makan, urus tanah, urus batanam. Tuhan tolong sang kotong baca babai, mengerti babai, bercerita babai. Habis itu kotong hidup sebagai anak-anak yang tahu takut dan hormat sama Bapa di sorga. Habis tahu sayang dan urus tanah yang Bapa di sorga kasih kotong jadi kotong pemilik di ini dunia. Kotong sembahyang ini pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin. Kotong dengar bersama Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Bapak Mama semua, beta mau buat cerita tentang orang Israel dong dengan dong pun tanah. Tuhan Allah panggil Abraham keluar dari dia pun kampung, dan Tuhan Allah janji kau nanti Abraham pun keturunan dong jadi bambanya sama kayak pasir di laut, sama kayak bintang di langit. Habis itu Tuhan Allah janji bilang nanti Tuhan Allah kasih tanah. Maan dia ini sampai mati Tuhan Allah soalnya kasih tanah. Abraham habis dia pun anak Ishak, habis dia pun anak Yakob, hidup pindah-pindah datang menumpang di orang pun tanah. Terakhir tagal lapar pun bikin Yakub dan dia pun anak dong 11 orang, tambah dan bini dan anak-anak dong semua lari pi Mesir. Dong pi Mesir tagal di sana Yakub pun anak yang nama Yusuf sudah jadi Firaun pun wakil di sana kok urus. Yang dia kok dong pi dong hidup enak-enak, dong dapat makan, dong dapat tanah, dong dapat tempat yang ada rumput, kodong pun domba dong dapat makan baik. Lama-lama juga tagal dong dapat baik, Yusuf sumati, Yakub justru mati, Firaun justru mati. Lalu ada Firaun baru, ada raja baru, dia orang Mesir dong. Ini orang Mesir dong lele, ini orang Israel dong. Nenek moyang dong cuma pendatang menumpang di kotong pun tanah dong, hidup enak-enak dong, kaya dong, ada binatang macam-macam dong, beranak kodong suleber kotong. Ini orang dong kalau kotong kaslosan dong terus lama-lama dong kustai kotong pun tanah semua dong yang jadi kaya raya, kotongnya miskin. Padahal dong ini pendatang. Ju orang Mesir dong mulai beratur akal kok. Suruh ini orang Israel dong kerja paksa. Kasih sedang muku kerja buat orang Mesir dong pun perlu. Dong setengah mati sampai dong sana ada kans buat cari makan.
Bukan cuma itu sah. Orang Mesir dong baator kau suruh itu dukun yang biasa tolong orang beranak dong, mama-mama beranak dong. Bilang kalau bosong lihat perempuan Israel dong beranak, bosong pitolong, itu anak laki-laki begitu keluar bosong ceke buang sendiri kau dimati, ceke bikin mati. Jadi dong pun susah ini son sedikit. Waktu dong susah begitu, ontong kau Tuhan Allah yang dulu berjanji di Abraham, son kaslos sendong terus, dia ingat sendong. Andia kau Tuhan Allah pange ame sang Musa, kau suruh Musa kau pi di Mesir kau omon dan Firaun kau lepas itu orang Israel dong keluar dari Mesir. Tuhan Allah bilang nanti lu pi sana, beta akan pi sama-sama dengan lu, beta kasih lu kuasa, kasih lu tanda-tanda mujizat, lu pun kakak di sana juga suka tahu dia tunggu, jadi bosan dua yang kerja. Beta sone kaslos lu sendiri. Jadi lu pi sudah. Musa pergi memang dong berjuang berat, Firaun sone mau, ma Tuhan jut campur tangan akhirnya dong keluar dari Mesir. Ma bukan cuma keluar, Tuhan Allah bukan cuma suruh dong keluar sah, tapi Tuhan Allah juga bawa senong di satu tanah yang Tuhan Allah sujanji memang kasih dong. Itu tanah itu nama tanah Kanaan. Habis Tuhan Allah berjanji dan dong korong itu jadi Tuhan Allah pun orang. Andia ke orang Israel dong itu dong sebut dong pun diri bilang umat Allah. Habis Tuhan Allah yang kasih selamat sendong ini sebut diri bilang Allah Israel. Itu dong pun perjanjian, dong jadi umat perjanjian. Lalu Tuhan Allah kasih dong tanah, namanya tanah Kanaan. Itu tanah itu namanya tanah perjanjian. Lalu Tuhan Allah berjanji bilang nih, nanti bosong sudah apa itu tanah, bosong mesti babagi babahe, supaya tiap orang dapat tanah sendiri kok. Bukan cuma tengah sah, sonde. Tengah mau urus itu tanah, babae olah sandia, batanam. Nanti bosong batanam habis, beta akan kasih hujan. Kok itu tanaman dong tumbuh, nanti di itu tanah itu rumput juga tumbuh, jadi bosong pun sapi, kambing, domba dong dapat makan. Habis beta kasih berkat kok tanaman dong ada hasil. Jadi nanti bosong hidup baik, bosong dapat makanan, ada air, bosong binatang donju bisa tambah banyak. Ma dia, bosong jangan lupa urus itu tanah baik, ma jangan lupa sembeta. Iko beta pun perintah, tagal itu tanah itu beta pun tanah. Jadi bosong urus itu tanah, ma jangan lupa sembeta. Bapak mama semua, ini tahun ini beta dapat kans kok beta jalan pi mana-mana. Beta pi Mutis, beta pi Fatuleu, beta pi Nunkolo, beta beberapa tempat di sekitar Soe beta pergi di kampung-kampung, beta jupi Atambua, pulang bersinggah di beberapa kampung. Beta buat cerita dan dong, ini orang dong bilang, dong ini memang dong lapar. Banyak yang mengeluh bilang lapar. Itu betul. Ma beta Julia sambil berjalan nih, ternyata banyak tanah di timur ini yang orang sonde urus. Dong kas tengah sah. Separuh jadi padang, separuh longsor buang percuma, separuh jadi hutan. Separuh jadi tanah tandus, sonde ada apa-apa. Ada yang longsor dong itu besar-besar. Ma orang sana toa juga. Beta kira ini soal iman. Kalau kotong dapat tanah yang begini banyak, habis potong kaslos ini tanah jadi tandus, longsor, padang rumput kosong, baru kotong lapar, itu berarti ada yang sana betul dengan botong pung iman. Kotong pung iman percaya sang Tuhan Allah sone talalu lurus. Andia kau di tempat lain ada tanah kosong, mau botong duduk tangga di tempat lain kau mengeluh bilang ada lapar. Padahal Tuhan kasih kotong ini tanah ini.
Mari kotong belajar dari orang Israel dong. Tagal dong bikin tasalah sang Tuhan Allah pun mau, andai ko Tuhan Allah usir buang sandong kodong pitam palayan. Maka kalau dong cinta mati sang Tuhan Allah, dong ingat Tuhan Allah pun perintah, ais dong cinta mati itu tanah, maka dong akan urus itu tanah babai. Dong makan minum, Tuhan Allah kasih air hujan, semua jadi baik. Terakhir kotong dengar bilang, tagal dong sentoy dan Tuhan Allah iskarobis senong. Ribuan tahun, di atas tahun 2000, dong pulang ke sana, dong bikin itu negara, dong mulai belajar dengar Tuhan pun perintah, dong mulai belajar urus tanah babai. Bapak mama tahu, di Israel itu ada bagian yang 1 tahun dia pun hujan cuma 1 minggu sah. Ada bagian yang sonde ada rumput sepotong juga, tanah kosong-kosong, sonde ada apa-apa. Itu tanah, dong tahu Tuhan yang kasih. Jadi dong urus babai, dong cari akal kodong pun air berlimpah-limpah. Bapak mama dong tahu, orang Israel dong itu, dong jual air kasih orang Yordania dong. Bukan jual 1-2 jerigen sama kayak di timur kalau kontosan ada air nah. Orang pakai pick up kau jual 1 jerigen 5.000 sonde. Dong jual itu berjuta-juta kubik. Tagal dong cari akal kau simpan air banyak-banyak, dong pakai sone ontong, dong jual kasih orang. Habis itu tanah yang sonde ada rumput sama sekali itu dong olah kok jadi baik. Jadi dong bisa bertanam. Dong makan cukup as dong berjual di orang-orang Arab dong, orang Afrika separuh, dong jual sampai di Eropa juga. Di Indonesia juga dong pun jualan juga ada. Madong pun tanah lebih kering dari kotong pun tanah. Hujan ada yang 1 tahun cuma 1 minggu 2 minggu sah. Nah, apalagi kalau kita baca di berita-berita, sekarang ini ada 20 sekian orang muda dari sekolah pertanian 1 di Flores, dong pi belajar bertani di mana? Di Israel. Bayangkan kota pun negeri ini hutan, air banyak, subur, kota pi belajar bertani di orang yang di pun negeri kering kerontang, air kurang. Ini kan tak balik, tapi memang itu baik juga, potong belajar, potong pulang, nak urusin tanah baik kok. Jangan lapar lagi. Beta tahu juga ada orang timur banyak yang ada pi belajar. Dari Undana ada kirim separuh. Beta pernah ketemu 2 orang muda di Amabe Aveto. 1 baru pulang dari Flores. Dong belajar supaya pulang datang latih sangkotong kok jadi sama ke orang Israel. Kau jangan tanah rusak di tempat lain, kau duduk lapar di tempat lain. Itu artinya kau berdosa di Tuhan Allah. Apalagi beta lihat di timur ini, orang timur banyak sana mau urus tanah, sana mau bikin kebun. Tak kali ini pemerintah Indonesia yang terlalu baik hati. Terlalu baik hati kau kasih doi fare. Dia pun nama BLT. BLT itu bantuan langsung tunai. Habis kasih beras fare. Dulu dia pun nama raskin, beras miskin. Tapi dong bilang itu nama sonevai, dong ganti nama apa kok. Ais dong kasih bantuan kok anak dong sekolah fare. Ini tahun mulai kasih bantuan kok anak dong makan fare lagi. Semua fare habis. Ini semua baik. Karena tagal koton dapat semua fare, malas urus tanah. Akhirnya koton jadi tukang minta-minta. Kalau ini kepala desa dong, ini camat, ini bupati, ini DPR dong, bikin aturan. Kok semua yang dapat ini bantuan ini wajib urus tanah. Tiap kali dapat beras, 1 keluarga ada yang 30 kilo, tanam anakan 100 pohon di depan tanah. 1 kampung kalau ada 20 kakak yang dapat beras 20 kilo jadi 400 kilo, itu banyak mau mati. Suruh dong tanam bambu di itu refak dong, longsor dong.
supaya itu bantuan dari pemerintah itu dia jadi dorongan. Kau potong tahu bilang Tuhan Allah yang kasihin tanah, kau potong urus baik. Jangan tagal pemerintah baik, kau potong duduk diam-diam sah. Apalagi kau potong pemerintah ini tahun Betlehem misalnya Bupati Kupang dan TTS, ada anggota DPR dong dan lain-lain dong, berjalan kau bagi traktor free. Itu traktor itu buat bertani, bukan buat simpan di rumah kau. Duduk di atas kau main HP sambil kasih tunjuk orang bila ada traktor, maksudnya ada jago. Dong juga kasih bibit, dong juga kasih pupuk, dong juga bikin bendungan, kok ada air. Ini semua, ini sumur bor, bendungan, traktor, bibit, semua ini kau tahu ini Tuhan yang kasih. Tapi Tuhan kasih kotong bukan buat potong jadi sama ke burung, ke anak burung kau yang tinggal dia buka mulut tuh di mama hawasan dia. Ini bantuan dong bukan bikin kotong kau jadi sama ke sapi paron kau tidur-tidur di kandang, nanti Tuhan sapi datang buang kas kotong daun kotong makan. Sonde. Orang yang binatang yang kotong kas makan free dan sonde kerja itu nanti akhirnya kotong makan dia. Kotong manusia ini pemerintah bantu kotong buat jadi sehat, buat gemuk, buat urus ini tanah, kotong makan dari ini tanah. Nah, Bapak Mama, itu yang kotong pun iman, sama kayak iman orang Israel dong. Urus tanah bapak sambil menyanyi bilang, betapun negeri ini, negeri elok nan permai, negeri yang ku cinta, pametok lekonis, natuinus neno lekonis. Apalagi kalau musim hujan sudeka begini, in pandita di kampung dong, neo pimpin ibadat, berkat orang nikah, mas jangan lupa omong ne warga jemaat dong kau urus kebun. Jangan lupa berkumpul dengan pendeta lain dong kau menghadap bupati minta bibit, minta pupuk. Itu ada gratis banyak itu, minta nanti dong kasih. Itu namanya pelayanan iman. Itu namanya pelayanan firman yang kita ubah menjadi firman, menjadi makanan. Tagal itu guru sekolah minggu dong juga begitu. Jangan ajar anak dong bilang biar ku miskin ilmu, orang ku tak punya, lapar tiap hari, lahir stunting, perut besar ma badan kecil, asal beta senang dapat selamat di sorga. Awas kalau kau miskin dan lapar di timur, tagal malas urus tanah yang Tuhan kasih, nanti di sorga juga tong sendap makan atau malas di sorga juga. Jadi ingat bapak, Tuhan kasih tanah, Tuhan kasih pintar, pemerintah dukung sang kotong, mari kotong urusin tanah. Ini semulai mau musim hujan lagi, jangan tangan di rumah kau main HP, jangan terima raskin kopi minum laru, jangan terima BLT kau main judi, jangan. Pakai itu sebagai kekuatan kau urus tanah bapak. Supaya saat kali bupati pindah kas tunjuk bilang bapak boton dapat beras tahun lalu, bapak lihat betul pisang su ada tanda. Tuhan berkati kotong semua, selamat menjadi orang tani yang baik. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, terima kasih Bapa. Kotong tahu Bapa kasih kotong ini negeri, namanya Nusa Tenggara Timur. Bapa kasih kotong desa-desa, ada tanah rata, ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada mata air. Habis pemerintah bantu kotong bikin bendungan, bikin embung-embung, dan bantu macam-macam. Buka kotong pemata Bapa, kok kotong urus ini tanah Bapak, kok kotong jadi orang beriman yang percaya bilang Tuhan mau kok kotong urusin tanah, kotong dapat makan minum. Bapak berkati pendeta-pendeta, kepala desa, orang-orang tua di desa-desa yang terus dorong warga gereja, warga masyarakat kok rajin urus dan pun tanah kok dapat makan. Berkati juga kotong pemerintah, kotong anggota-anggota DPR yang rajin reses di kampung-kampung, yang kasih traktor, kasih bibit, kasih pupuk, dan kasih bantuan pendidikan. Biar semua itu jadi dorongan kok kotong orang tani
kerja lebih sungguh-sungguh. Kau kotong buktikan di Bapa muka dan dunia muka, bilang kotong pun negeri ini, negeri yang elok permai, negeri yang Tuhan kasih, cukup untuk kotong makan, pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin.